Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Heri Lilik Sudarmanto, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kediri. Fakultas Hukum Universitas Kediri merupakan salah satu fakultas favorit dan fakultas unggulan di daerah Karsiden Kota Kediri. Ini terbukti dari lulusan Fakultas Hukum Universitas Kediri yang sudah banyak dan sukses, baik di bidang kepengacaraan atau lawyer, sebagai konsultan hukum di sebuah usaha, pegawai bank, dan instansi pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun dari Nusa Tenggara. Hal ini karena memang kami banyak mempunyai mahasiswa dari daerah-daerah tersebut. Adapun ikatan para alumni yang sangat membantu para juniornya atau adik kelasnya yang baru lulus dari pendidikan dan ingin mengembangkan karirnya ke depan, sehingga dia bisa belajar sebagai lawyer, sebagai konsultan hukum, dan berkarir di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Untuk meningkatkan keakraban para alumni dengan juniornya, setiap tahun Fakultas Hukum selalu mengadakan Law Festival, di mana acara tersebut memang dikemas demikian rupa untuk mengakrabkan antara para alumni, karena festival tersebut dihadiri seluruh alumninya, sehingga di sini mereka bisa bertemu, berkumpul, berinteraksi, dan saling berkomunikasi dengan memberikan berbagai macam informasi tentang peluang kerja ke depan. Di samping itu kita juga memberikan wadah di dalam Law Festival ini menggali kreativitas seni dan budaya mereka. Semua ini tak lepas dari bimbingan para dosen di Fakultas Hukum Universitas Kediri yang benar-benar sangat berkompeten di bidangnya. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kediri 80% sudah bergelar doktor, baik lulusan luar negeri maupun dalam negeri. Dan selebihnya saat ini mereka melanjutkan studi S3 dengan mendapatkan beasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Kediri. Dosen-dosen Fakultas Hukum memang nampak mempunyai pengalaman yang luar biasa, dan Fakultas Hukum ini sudah berkiprah di Kota Kediri sangat lama. Fakultas Hukum berdiri tahun 1980, sehingga sudah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan mereka selalu terkoordinasi dalam ikatan alumni Universitas Kediri di dalam wadah namanya Pagar Buri, dan juga atas inisiatif rektor mendirikan JVC, yaitu Job Placement Center. Nah, ini selalu kita koordinasikan antara Pagar Buri dan JVC, sehingga dapat selalu memberikan informasi tentang perkembangan alumni-alumni kita di berbagai daerah. Selain itu, di Fakultas Hukum Universitas Kediri banyak memberikan beasiswa, baik bantuan pendidikan kepada para mahasiswa yang berprestasi, bidang akademik maupun non-akademik, seperti beasiswa KIP, kuliah, beasiswa PPA, beasiswa apresiasi kreativitas. Hal ini diberikan oleh Fakultas Hukum sejak semester 1 apabila mahasiswa tersebut mempunyai indeks prestasi rata-rata 3. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak sekali Fakultas Hukum memberikan bantuan dana melalui bakti sosial bagi para mahasiswa yang di luar daerah yang tidak bisa pulang, karena memang ada aturan dari pemerintah tidak boleh pulang kampung. Hal inilah menjadi tanggung jawab kita
untuk memberikan bantuan, baik bantuan sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Selain itu, kami memiliki program pertukaran mahasiswa dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, India, dan Ceko. Hal ini kami lakukan sesuai dengan visi Fakultas Hukum, ingin menjadi fakultas hukum yang berkarakter, berdaya saing dengan mewujudkan lulusan yang profesional, berkompeten, berbasic teknologi dan informasi di tingkat ASEAN pada tahun 2026. Di samping itu kami juga mengelola Biro Bantuan Hukum, di mana di situ dijadikan tempat berpraktek bagi para mahasiswanya, sehingga diharapkan begitu dia lulus, dia juga mempunyai ilmu-ilmu terapan, sehingga bisa menjadi lawyer yang handal, konsultan yang berkompeten di bidangnya. Demikian sekilas tentang gambaran Fakultas Hukum yang kami kelola. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Program Studi Hukum Strata 1 dan Program Studi Hukum Strata 2, tahun akademik 2019-2020 yang dilaksanakan secara online. Mengingat kita harus melaksanakan aturan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, maka Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kadiri dilaksanakan secara online. Dan yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker dan FC. Sebelum acara dimulai, perlu kami sampaikan mengenai tata tertib pelaksanaan Yudisium Online Fakultas Hukum Universitas Kadiri. 1. Peserta dilarang membagikan link Zoom meeting kepada yang bukan peserta Yudisium. 2. Peserta diwajibkan menggunakan perangkat laptop yang mendukung kamera dan jaringan internet yang stabil. 3. Peserta diwajibkan menggunakan background video Zoom yang dibagikan panitia melalui WhatsApp Group. 4. Peserta diwajibkan berada pada posisi sempurna setengah badan pada kamera perangkat laptop. 5. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh proses Yudisium dari awal sampai selesai. Baiklah, kita mulai acara Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Program Studi Hukum Strata 1 dan Program Studi Hukum Strata 2, tahun akademik 2019-2020. Yang terhormat, Rektor Universitas Kadiri, Bapak Insinyur Djoko Raharjo MP, beserta jajarannya. Yang terhormat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sudanco Supriyadi, Bapak Dr. Insinyur Haji I Gusti Gede Heru Marwanto, MM. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum, Bapak Heri Lili Sudarmanto, SH, MHum. Yang terhormat, Wakil Dekan 1, Ibu Satriani Cahyo Widayati, SH, MH. Yang terhormat, Wakil Dekan 2,
Ibu Harimurti SH MHum. Yang terhormat Ketua Program Studi Hukum Strata 1, Bapak Gentur Cahyo Setiono SH MH. Yang terhormat Ketua Program Studi Hukum Strata 2, Bapak Dr. Priyo Santoso SH MHum. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri. Dan yang kami muliakan tamu undangan serta seluruh peserta Yudisium Fakultas Hukum tahun akademik 2019-2020 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kadiri pagi hari ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan susunan acara Yudisium pada pagi hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Kadiri. 3. Pembacaan SK Yudisium, dilanjutkan dengan pengumuman mahasiswa dengan indeks prestasi terbaik. 4. Sambutan-sambutan. 5. Hiburan. 6. Sesi foto bersama. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup. Hadirin, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Kadiri. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Dharma Perguruan Tinggi Universitas Kadiri kita, lambang udara abadi, beramal dan berkarya nyata untuk membela Pancasila dan Sakti. Universitas Kadiri, jasamu karyamu pada Ibu Pertiwi, mendidik generasi berbudi, menegakkan kebenaran. Universitas Kadiri kita, lambang udara abadi, beramal dan berkarya nyata untuk membela Pancasila dan Sakti, untuk membela Pancasila dan Sakti, untuk membela Pancasila dan Sakti. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan SK Yudisium dilanjutkan dengan pengumuman mahasiswa dengan indeks prestasi terbaik yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Hukum Strata 2, Bapak Dr. Priyo Santoso SHM Hum. Kepada beliau dipersilahkan. Surat keputusan nomor 345A garis miring FH garis miring DIK garis miring 8 garis miring 2020 tentang Yudisium Mahasiswa Program Studi Hukum S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Kadiri semester genap tahun akademik 2019-2020. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kadiri menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Pertama, bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus, berhak menyandang gelar sarjana hukum dan magister hukum, dan mendapatkan ijazah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Kadiri. Kedua, bahwa mereka yang dinyatakan lulus berhak menjadi anggota alumni Universitas Kadiri. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Kelima, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Kediri, tanggal 8 Agustus 2020, Dekan Heri Lili Sudarmanto SHM Hum. Lampiran pertama, SK Yudisium nomor 345A garis miring EBA garis miring DIK garis miring 8 garis miring 2020 tentang Yudisium Mahasiswa Program Studi Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Kadiri nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 285. Lampiran kedua, SK Yudisium nomor 345A garis miring EBA garis miring DIK
8/2020 tentang Yudisium Mahasiswa Program Studi Hukum S2 Fakultas Hukum Universitas Kediri nomor 1 dan seterusnya sampai nomor 29. Dekan Fakultas Hukum Heri Lili Sudarmanto SH MHUM. Selanjutnya akan saya bacakan mengenai lulusan berprestasi. Surat keputusan nomor 345B garis miring FH garis miring Dik garis miring 8 garis miring 2020 tentang lulusan berprestasi Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kediri semester genap tahun akademik 2019-2020. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kediri menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Pertama, bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai lulusan berprestasi Fakultas Hukum Universitas Kediri. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Kediri, tanggal 8 Agustus 2020. Dekan Heri Lili Sudarmanto SH MHUM. Lampiran SK Dekan nomor 345B garis miring Dik garis miring EBA garis miring 8 garis miring 2020 tentang lulusan berprestasi Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kediri semester genap tahun akademik 2019-2020. Daftar mahasiswa lulusan terbaik Prodi Hukum S1. Ranking pertama dengan NIM 16106441. Nama Pipit Wayanti dengan IPK 3,66. 2. NIM 16106571 dengan nama Sona Silviana dengan IPK 3,65. Ketiga, NIM 16106498 atas nama Desi Victoria Angela Sari dengan IPK 3,64. Selanjutnya untuk S2 ini. Daftar mahasiswa lulusan terbaik Prodi Hukum S2, ranking pertama dengan NIM 18120023, nama Agus Edi Winarto dengan IPK 3,77. Ranking kedua dengan NIM 17720406, nama Tri Andika Tama dengan IPK 3,76. Ranking ketiga, nomor induk mahasiswa 18120017, Budiarjo Setiawan, IPK 3,74. Dekan Fakultas Hukum Heri Lili Sudarmanto SH MHUM. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, kepada mahasiswa terbaik strata 1, terbaik pertama, Pipit Wijayanti, terbaik kedua, Sona Silviana, terbaik ketiga, Desi Victoria Angela Sari, harap maju ke depan. Dan dimohon kepada Ketua Program Studi Strata 1
Bapak Gentur Cahyo Setiono SHMH untuk menyerahkan sertifikat. Mahasiswa yang sudah di depan bisa kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kepada mahasiswa terbaik strata 2, terbaik pertama Agus Edi Winarto, terbaik kedua Tri Andika Tama, terbaik ketiga Budiarjo Setiawan, harap maju ke depan. Dan dimohon kepada Ketua Program Studi Strata 2, Bapak Dr. Priyo Santoso SHM Hum, berkenan untuk menyerahkan sertifikat. Bisa persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama yaitu sambutan perwakilan mahasiswa yang akan disampaikan oleh Saudara Budiarjo Setiawan. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Kadiri, yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Sudanto Supriyadi, yang terhormat Bapak Dekan Universitas Kadiri, yang terhormat Ibu, mohon maaf, yang terhormat pula Bapak dan Ibu Wakil Rektor, yang terhormat Wakil Dekan 1 dan Wakil 2, Wakil Dekan 2, yang terhormat pula Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, serta hadirin dan rekan-rekan semua yang kami banggakan. Tidak lupa kami sampaikan pula kepada seluruh Sivitah Akademi Universitas Kadiri yang saya muliakan. Perkenankanlah saya di sini mewakili rekan-rekan yudisium menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan, karyawan di Fakultas Hukum Universitas Kadiri yang senantiasa membantu baik di bidang akademik
proses registrasi maupun bantuan di bidang kegiatan mahasiswa serta dukungan dalam kegiatan yang lainnya. Tak lupa pula kami sampaikan rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas bimbingan, ilmu, jasa yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah kami terima selama ini dapat kami aplikasikan sehingga berguna dan bermanfaat bagi sesama. Tentu saja selama proses akademi kami tidak luput dari kesalahan-kesalahan, baik tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, atas nama rekan-rekan peserta yudisium, kami mohon maaf kepada seluruh pimpinan, dosen, karyawan, serta seluruh sivitas akademi Fakultas Hukum Universitas Kediri. Alangkah bahagianya hati kami pada hari ini dinyatakan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Kediri, yang tentunya ini bukanlah akhir dari perjuangan kami, tapi merupakan awal untuk menggapai cita-cita kami ke depan. Oleh karena itu, kami mohon doa dan restu kepada seluruh pimpinan, Bapak Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kediri, agar selanjutnya kami bisa menjadi pribadi yang bertakwa, sukses dengan setiap pilihan profesi yang kami ambil, serta dapat memberikan kontribusi umumnya kepada bangsa Indonesia. Sebagai pengalaman pribadi, saya adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Kediri sekitaran pasca reformasi. Atas bimbingan Bapak Ibu Dekan Universitas Kediri, beliau yang masih kami ingat hingga saat ini mungkin Bu Harimurti. Sangat terkesan pula saya sama Pak dosen saya, sekaligus guru bernyanyi saya, Pak Kustanto. Mungkin dulu waktu awal-awal saya berprofesi sebagai lawyer, itu saya dibina, dikawal langsung sidang di Tulungagung tahun 2009-2010 oleh beliau Pak Heri Sulis. Mungkin beliau nggak bisa hadir karena sakit. Pak Heri Lili ini selalu mengawal saya dari 2009-2010, bahkan sampai saat ini saya masih sering berkonsultasi sama beliau. Alhamdulillah dan saya bangga, ternyata ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami mampu berkompetensi dengan kami buktikan baik di lingkup regional maupun nasional. Jadi saya sangat terkesan sekali dengan Universitas Kediri. Atas kesan itu, kemarin tahun akademik 2019-2020 ini, saya melanjutkan studi ke Universitas Kediri. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya diberikan amanah sebagai Ketua DPC Pradi Kediri Raya. Sebagai komitmen kami, salah satunya kami selalu mengadakan kerjasama dengan Fakultas Hukum sebagai kepanjangan tangan DPN Pradi Jakarta di bidang pendidikan profesi advokat. Dan ini akan kami laksanakan secara berkala, baik untuk tahun-tahun yang terdahulu sekarang maupun tahun-tahun yang akan datang. Harapan kami, prestasi-prestasi ini dapat dipertahankan khususnya oleh Fakultas Hukum. Saya bangga mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, bahwa sudah 80% dan sekarang sudah tambah lagi mungkin puluhan atau belasan calon dokter baru dari internal Fakultas Hukum Kediri. Mudah-mudahan ke depan ini dapat lebih menambah kualitas perguruan tinggi. Yang terakhir,
kami berharap kepada alma mater Fakultas Hukum Universitas Kediri di mana saja untuk menyampaikan kabar baik ini. Baik kepada sanak saudara, famili maupun lingkungan sekitar, dan tentunya tidak hanya menyampaikan kabar baik, tetapi juga mendorong agar segera mendaftar di Universitas Kediri khususnya Fakultas Hukum. Baik untuk periode saat ini maupun periode yang akan datang. Kalau kami bisa menyamakan di dalam ilmu marketing, kami sudah melaksanakan. Kalau di marketing itu ada tahapan-tahapan pengenalan konsumen, ibaratnya mahasiswa itu kampus ini kan jasanya untuk mencetak mahasiswa terbaik. Kalau di marketing itu konsumen itu ada 3 tahapan. Pertama itu konsumen yang coba-coba. Kalau kita buka usaha, itu yang pertama yang datang itu pasti konsumen yang coba-coba. Enak enggak masakan ini? Cocok enggak? Berkualitas enggak? Sesuai enggak yang dengan yang dipromokan? Tahap yang kedua itu konsumen yang mulai berlangganan. Jadi dia repeat order. Kesan pertama cocok, enak, kualitasnya bagus kalau kampus atau fakultas hukum. Terbukti dengan aplikasi di lapangan banyak prestasi-prestasi yang diukir. Itu tahap yang kedua. Tahap yang terakhir adalah konsumen yang minded. Kalau konsumen yang minded inilah sebetulnya topnya yang diharapkan. Karena di situ yang promo bukan lagi kampusnya, tapi mantan-mantan mahasiswa, alumni mahasiswanya yang sudah eksis bekerja di luar, di berbagai bidang profesi. Mungkin kami tidak berpanjang lebar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai alma mater Universitas Kediri, kami berupaya menjunjung tinggi nama baik alumni sesuai bidang profesi kita masing-masing. Yang akan kita laksanakan secara profesional, bermartabat, dan melayani masyarakat. Doa kami semoga Universitas Kediri pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya semakin jaya, dan kepada Bapak Ibu dosen kami semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalaupun ada kebaikan atas apa yang kami sampaikan, semata-mata berkat doa restu orang tua kami, bimbingan Bapak Ibu dosen-dosen kami, serta izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih disampaikan. Sambutan kedua yaitu Dekan Fakultas Hukum yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Lili Sudarmanto SHM Hum. Kepada beliau kami persilahkan. Saya mohon kepada seluruh peserta yudisium yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di ruangan ini
Apabila saya mengatakan Fakultas Hukum, maka angkat tangan, semua berteriak sukses. Fakultas Hukum? Sukses. Fakultas Hukum? Sukses. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Kediri, Bapak Insinyur Joko Raharjo MP, dan Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4. Yang terhormat Bapak Ketua Pembina Yayasan Dr. Insinyur IGG Heru Marwanto MM, dan kepada Bapak Ibu Dekan di jajaran Universitas Kediri. Yang terhormat Bapak Direktur LP3M, nah ini selalu hadir memberi support saya. Bapak Budi Herianto SEMM, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Biro yang ada di Universitas Kediri, dan juga Bapak Ibu Wakil Dekan dan Kaprodi dan seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kediri, dan yang terutama dan yang saya banggakan dan tercinta, seluruh peserta yudisium Fakultas Hukum Universitas Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 September 2020, kita semua patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberi kesempatan melangsungkan acara dalam keadaan yang sehat walafiat. Upacara yudisium hari ini merupakan upacara yudisium program studi Strata 1 dan program studi Hukum Strata 2, Magister Hukum, pada tahun akademik 2019-2020. Apabila kita hitung, yudisium hari ini adalah yudisium yang ke-36 untuk Strata 1 dan yudisium yang ke-18 untuk Strata 2. Setelah melalui rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Kediri, telah diputuskan bahwa dari keseluruhan peserta ujian akhir Strata 1 sejumlah 290 mahasiswa, dan yang memenuhi syarat berhak mengikuti yudisium pada hari ini berjumlah 285 mahasiswa. Dan untuk Strata 2, dari jumlah peserta ujian akhir 55 mahasiswa yang memenuhi syarat berhak mengikuti yudisium hari ini berjumlah 29 mahasiswa. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengatasnamakan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kediri mengucapkan selamat dan sukses kepada peserta yudisium karena telah menyelesaikan studi dengan baik. Kami berharap ijazah saudara terpatri dalam jiwa raga saudara dan menjadi soft skill untuk membentuk mental baja dan insan yang memiliki integritas mulia di tengah pergolakan dunia yang semakin ketat ini. Dan saudara-saudara tetap istiqomah menegakkan kebenaran dan kejujuran dengan nilai keadilan. Sebagai seorang sarjana dan magister hukum, harus mampu mewarnai di sekeliling kehidupan untuk menjadi lebih baik dan taat hukum. Untuk mencapai itu semua, tidak sedikit hambatan yang akan menghadang di depan. Apalagi dewasa ini, kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga kita harus banyak melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Perubahan adalah suatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kita semua ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama. Mengapa?
perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada hukuman yang akan Anda terima pada masa mendatang jika kita tidak mengambil tindakan dari sekarang. Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibanding dengan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan. Kehidupan buruk dimulai dari kesempatan mudah yang terus-menerus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk itu terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupan Anda akan semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila Anda telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup Anda, maka hal tersebut akan terus-menerus membuat kehidupan Anda semakin positif. Semua orang pasti ingin sukses, namun kesuksesan tidak dapat diraih secara cuma-cuma. Perlu usaha untuk mendapatkannya. Maka dari itu, jangan hanya menunggu dan berharap kesuksesan mendatangi Anda. Lakukanlah sesuatu, berusaha dengan giat, dan meraih kesuksesan tersebut. Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapai sekecil apapun mimpi tersebut. Tentu akan memberikan makna dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan. Mimpi Anda memiliki banyak, mimpi besar tidak masalah. Jika sudah bisa kita mimpikan, Anda pasti bisa menggapainya. Jangan pernah pesimis. Dan jangan lupa untuk menyelipkan doa di setiap mimpi Anda. Dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun, Anda sekarang tetaplah menjadi yang terbaik. Terbaik dalam melaksanakan tugas, terbaik dalam bersikap, dan terbaik dalam menggapai berbagai persoalan. Jika semua itu sudah dilakukan, bukan tidak mungkin Anda juga akan mendapat hasil yang terbaik. Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. A winner is a dreamer who never give up. Kata Nelson Mandela. Atas nama Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Kediri, kami mengucapkan selamat kepada saudara yang pada hari ini secara resmi menjadi sarjana dan magister. Kami sangat berterima kasih diberikan kepercayaan menghantarkan saudara hingga mencapai gelar sarjana dan magister hukum. Dan tak lupa kami atas nama keluarga besar Fakultas Hukum mohon maaf yang sebesar-besarnya pada saudara sekalian apabila selama ini kami menjalankan amanah tersebut banyak yang kurang berkenan. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, mensupport demi terselenggaranya yudisium pada hari ini hingga sukses tanpa hambatan suatu apapun juga. Sampai jumpa pada kesempatan di mana saudara sudah mendapatkan kesuksesan sebagaimana yang saudara cita-citakan. Salam kami untuk keluarga saudara di rumah. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan Rektor Universitas Kediri yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Djoko Raharjo MP. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Sodanco Supriyadi, Wali Songo, Kediri, Bapak Dr. Insinyur I Gusti Gede Heru Marwanto, Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4. Lengkap ini ya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kediri beserta jajaran Wakil Dekan 1, 2, kemudian Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Program Studi S2 atau Pasca Sarjana Ilmu Hukum, kemudian dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kediri. Yang saya hormati para Kepala Biro 1, 2, dan 3, kemudian Direktur LP3M, kemudian Ketua atau Kepala PPM, Pusat Penjaminan Mutu, kemudian para dekan di lingkungan Universitas Kediri yang pada hari ini juga diundang hadir, kemudian para tamu undangan yang dalam hal ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tentu saja dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya yang diundang pada acara pada siang hari ini, saya menyampaikan rasa hormat saya. Para mahasiswa yang sekarang sedang di yudisium, yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, yang pada siang hari ini tentu saja dalam keadaan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kita sekalian bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia sejahtera. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya para yudisiawan yudisiawati yang berbahagia pada siang hari ini. Pada hari ini saudara-saudara telah dikukuhkan atau telah dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kediri sebagai sarjana strata 1 dan juga sebagai magister ilmu hukum. Dan tentu saja untuk mencapai ini telah melalui proses yang panjang, melalui suka dan duka, melalui berbagai upaya dan perjuangan serta pengorbanan yang cukup lama, yang kurang lebih kalau yang S1 bisa mencapai 3,5 sampai 4 tahun, bahkan mungkin lebih. Kemudian kalau yang S2 sekitar 2 tahun. Suka dan duka, pengorbanan yang selama ini telah diberikan
hari ini telah paripurna, telah final, telah selesai, dan dinyatakan saudara-saudara selesai mengikuti proses pembelajaran di Universitas Kadiri. Rasa duka diganti dengan gembira. Jadi pada hari ini saudara-saudara menjadi primadona dalam acara ini karena saudara-saudara sedang wisuda di tingkat fakultas. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan, menghantarkan saudara-saudara untuk dilepas di tingkat fakultas adalah saya menyatakan ikut bergembira, ikut berbahagia, mewakili Sivitas Akademika Universitas Kadiri yang lain. Kemudian yang kedua, saya juga menyatakan bahwa atas laporan yang disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa telah berhasil meyudisium S1 ya, sejumlah 285. Ya, 285. Kemudian untuk yang S2 berjumlah 29. Nah, ini tentu saja dilaporkan di universitas dan kami menerimanya. Dan untuk selanjutnya saudara-saudara akan kami proses lagi di wisuda di tingkat universitas. Yang ini waktunya masih direncanakan atau dibicarakan, terutama adalah oleh Warek 2 dan ini pasti akan dilaksanakan. Karena ini sudah menjadi tradisi baku di Universitas Kadiri. Ucapan selamat yang kedua adalah saya sampaikan kepada orang tua, kepada keluarga, kepada handetolan yang selama ini telah mempercayakan kepada Universitas Kadiri di mana sebagai tempat untuk menempuh pendidikan bagi saudara-saudara. Dan saya berharap kerjasama semacam ini tidak berhenti di sini saja, tetapi bisa masih berlanjut di waktu-waktu yang akan datang. Jadi tadi wakil dari mahasiswa, Pak Budi, nah, Pak Budi, ini yang disampaikan sangat membanggakan dan tentu saja ini sejalan dengan apa yang saya pikirkan, bahwa untuk mewujudkan kepedulian, untuk mewujudkan bantuan daripada para alumni, yaitu dengan cara ikut menyampaikan hal-hal baik melalui proses getok tular, melalui proses promosi, mengenalkan hal-hal baik dari Universitas Kadiri kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada handetolan, dan dengan harapan mudah-mudahan mereka ini percaya kepada Universitas Kadiri ini dan menjadi tempat untuk menimba ilmu dan belajar di Universitas Kadiri. Ini harapan saya kepada orang tua. Jadi pertama saya mengucapkan selamat di mana putra-putrinya yang mengikuti proses belajar di Universitas Kadiri pada hari ini bisa menyelesaikan dan akhirnya secara resmi pada hari ini saya kembalikan lagi kepada keluarga.
dengan predikat telah mencapai gelar masing-masing, yaitu sarjana hukum dan S1 dan magister hukum S2. Ya. Terus kemudian saya juga ingin menyampaikan selamat juga kepada instansi, kepada perusahaan, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, ya, yang mungkin di antara saudara-saudara ini ketika menempuh belajar itu mendapatkan izin atau tugas belajar dari instansinya ataupun perusahaannya. Nah, pada hari ini telah selesai dan tentu saja kembali ke instansinya atau pekerjaannya masing-masing. Harapan saya mudah-mudahan dengan bekal yang sudah diperoleh ini akan menambah kualitas pengabdiannya dan juga akan menambah kemampuan, menambah kompetensi, menambah kualitas kinerja di masing-masing instansi atau di masing-masing perusahaan yang mana mereka bekerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama para yudisiawan dan yudisiawati yang saya cintai dan saya banggakan, setelah berhasil ini menyelesaikan pendidikan, saya berharap bahwa saudara-saudara tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi masih harus menempuh atau berusaha untuk menambah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Karena apa? Karena teknologi ataupun ilmu pengetahuan ini akan terus berkembang. Tidak berhenti, tetapi terus berkembang. Ya, terus berkembang. Maka dari itu saya berharap sebagai alumni Universitas Kadiri jangan sampai ketinggalan. Karena memang kebutuhan manusia akan ilmu pengetahuan dan teknologi ini selalu akan terus berkembang. Nah, oleh sebab itu, biar saudara-saudara ini tidak ketinggalan, maka tentu saja saudara-saudara harus tidak ketinggalan di dalam rangka mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian selanjutnya saya juga berpesan, apabila di dalam rangka saudara-saudara menempuh belajar di Universitas Kadiri ini ada hal-hal yang dirasa kurang ataupun dirasa mengecewakan, saya meminta kepada saudara-saudara untuk disimpan di dalam hati dan sampaikan kepada kami sebagai masukan, sebagai kritik yang membangun, dan kami akan selalu berusaha untuk merubah dan menambah agar tidak mengecewakan bagi para mahasiswa yang menempuh belajar di Universitas Kadiri. Dan apabila ada yang dirasa baik, menyenangkan, menggembirakan, maka jangan disimpan di dalam hati. Tolong hal-hal baik itu sampaikan kepada masyarakat, kepada khalayak, kepada handetolan, kepada teman, kepada rekan-rekan, bahwa Universitas Kadiri ini adalah perguruan tinggi yang layak sebagai tempat untuk menimba ilmu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi sebagai wakil yudisiawan. Jadi
saya sangat berharap, karena berdasarkan hasil survei, mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini kuliah di Universitas Kadiri ini, kebanyakan dari mereka itu mengenal Universitas Kadiri. Masuk menjadi mahasiswa Universitas Kadiri ini karena mereka tahu dan mengenal Universitas Kadiri ini karena melalui Getok Tular. Ya. Jadi karena diberitahu oleh para alumni yang dulu kuliah atau mengikuti proses belajar di Universitas Kadiri. Nah, oleh sebab itu maka saya sangat berharap bantuan itu tadi sehingga bisa berhasil. Universitas Kadiri ini menjadi lestari, menjadi berkesinambungan sampai kapanpun. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya berharap kepada saudara-saudara menjadi alumni yang suka membantu, suka menolong kepada sesama. Apalagi di saat ini negara dan bangsa ini sedang membangun, sedang menghadapi masalah besar, yaitu menanggulangi penularan COVID-19 dan juga kemungkinan juga berhadapan dengan resesi ekonomi akibat daripada adanya wabah pandemi COVID-19. Saya berharap saudara-saudara menjadi alumni Universitas Kadiri, tenaga pembangunan yang peduli kepada sesama. Kenapa demikian? Karena saya yakin bahwa keberhasilan saudara, kesuksesan saudara, keberhasilan kami semuanya, sebagian yang menentukan adalah karena kebaikan-kebaikan yang sudah pernah saudara berikan di dalam hidup ini. Jadi jangan takut saudara-saudara berbuat baik kepada orang. Ya. Pengorbanan apapun yang saudara berikan kepada sesama, tentu pada suatu saat di kemudian hari tidak hilang, tetapi akan muncul sebagai bentuk kesuksesan, keberhasilan. Boleh dikata itu adalah pahala sebagai wujud daripada kebaikan saudara-saudara sekalian. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengorbankan sesuatu demi kebaikan kepada sesama atau kepada orang lain. Itu semua akan menuntun kesuksesan saudara, menggapai keberhasilan saudara-saudara. Dan apabila ada hal-hal yang mungkin kurang, mungkin ada fasilitas ataupun sarana yang belum memenuhi kepuasan saudara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan kami selalu bisa memperbaikinya, Dan kami berharap saudara-saudara selalu bersemangat untuk mengejar prestasi, untuk mengejar keberhasilan di tengah-tengah masyarakat maupun di dunia kerja saudara. Dan perlu diketahui bahwa kami pun juga sampai saat ini selalu berusaha untuk mengejar prestasi itu, mengejar keberhasilan itu. Tadi salah satu dicontohkan Pak Dekan dan Fakultas Hukum pada saat ini sedang memproses agar kualitas dosennya ini menjadi meningkat, yaitu dengan mengirim
para tenaga pengajarnya ini untuk mengikuti studi lanjut. Ya, studi lanjut menempuh S3. Sebanyak berapa, Pak? 8 ya, 8. Dan Universitas Kadiri pada saat ini juga berhasil berprestasi khusus untuk prestasi mahasiswa yang tentu saja ini dibidangi dan dibina oleh yang tadi disebut oleh Pak Budi sebagai guru menyanyi tadi. Ini Pak Warek 3 yaitu Pak Kustanto. Ini sebagai Warek 3 ini membidangi bidang kemahasiswaan. Prestasi yang terakhir ini yaitu Universitas Kadiri dalam bidang prestasi mahasiswa ini naik ya, rankingnya sebanyak 150. Jadi rankingnya naik kalau dihitung 150. Dulunya itu adalah 252. Sekarang ini menjadi ranking 102. Ya, 102. Di tingkat nasional. Ya, tingkat nasional. Kalau dihitung perguruan tinggi di tingkat nasional itu ada sekitar kalau enggak 4.000 ya 6.000. Ya, dan Universitas Kadiri dalam hal ini menempati ranking 102. Hanya sekedar diketahui saja kemungkinan ranking ini di Karesidenan Kediri ini kemungkinan ini sudah terbaik. Ya, terbaik ya. Kemudian untuk klasterisasi, Universitas Kadiri juga menempati terbaik di Karesidenan Kediri, yaitu masuk ke klaster 4, di mana di dalam klaster 4 itu ada 400 perguruan tinggi di tingkat nasional, ya, di tingkat nasional. Nah, Universitas Kadiri ada pada posisi ranking ke 194 kalau tidak salah. Ya, 94. Ya. Tetangga yang lain ada yang 200. Kemudian ada yang 306. Ya, 306. Nah, Universitas Kadiri ada di posisi terbaik di minimal Kediri dan sekitarnya. Ya. Nah, ini upaya-upaya ini tentu saja tidak datang, keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Tidak datang dengan tiba-tiba atau ujuk-ujuk, tetapi melalui proses yang panjang dan kita harus bersabar, kita harus konsisten, berjuang dan lain sebagainya. Nah, kami berusaha untuk mengambil ini inspirasi dari logo kita ini, yaitu apa tadi Pak? Dahono Abadi. Ya, Dahono Abadi. Kalau dulu Departemen Penerangan atau Jawatan Penerangan itu ada api nan tak kunjung padam. Dahono Mulat itu api yang terus menyala ya, terus menyala. Nah, ini mudah-mudahan terus bergelora di dalam diri kita, Universitas Kadiri. Juga di dalam diri para alumninya. Ini harapan saya. Mudah-mudahan. Ya. Dimanapun alumni Universitas Kadiri berada, akan selalu berupaya untuk mengembangkan atau menggapai prestasi terus. Ya. Prestasi terus. Karena yang menentukan keberhasilan itu adalah
semangat kita, upaya kita, dan terus-terus. Ya. Ini yang saya harapkan dari para alumni. Merasa banggalah dengan saudara-saudara menjadi alumni Universitas Kadiri. Ya. Tadi sudah dicontohkan, ternyata kita para alumni, pengalamannya Pak Budi, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, ilmu kita tidak kalah. Ya. Betul Pak Eri ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diterapkan, bisa dilaksanakan oleh para alumni. Ya. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, istilahnya menghantarkan saudara-saudara. Mumpung kita masih bisa ketemu sebagai dosen dan mahasiswa. Setelah ini nanti saudara-saudara ini sudah menjadi rekan kami, sejawat kami, sama-sama di dalam masyarakat ilmu. Saudara-saudara sejajar dengan kami. Ya. Kemudian, sebagaimana biasa, saya di dalam rangka memberikan bekal, di dalam memberikan sangu, nasihat kepada para yudisiawan-yudisiawati, itu selalu saya bacakan pantun. Ya. Karena menurut saya pantun ini bisa untuk memberi nasihat, bisa memberikan pesan, bisa memberikan harapan, dan lain sebagainya. Ya. Bentar, Pak. Ini pantun yang pertama, ya. Kota Kediri, kesayangan kita. Makanan kebanggaannya tahu takwa. Dimanapun yudisiawan, yudisiawati berada, jangan lupa Universitas Kadiri tetap alma maternya. Ini saya mohon nama Universitas Kadiri dijaga dengan baik. Dengan apa? Dengan pemikiran, dengan ucapan, dan dengan perbuatan yang baik. Saya punya keyakinan bahwa alumni itu adalah etalase Universitas Kadiri. Artinya etalase itu apa? Mukanya, ya, terasnya, ya, showroomnya, ya. Artinya apa? Artinya bahwa masyarakat atau siapa saja ingin melihat Universitas Kadiri, menilai Universitas Kadiri, itu tidak mesti harus tahu alma maternya atau tahu universitasnya, lembaganya, tetapi cukup mengetahui alumninya. Alumninya ini berhasil apa enggak, baik apa enggak. Kalau berhasil dan baik, berarti mereka tentu akan menganggap baik pula Universitas Kadirinya. Nah, oleh sebab itu kami mendorong, menginginkan dan berdoa untuk semuanya alumni Universitas Kadiri. Mudah-mudahan berhasil di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau berhasil, itu berarti sudah membawa nama baik Universitas Kadiri. Ya. Kemudian pantun yang kedua, ini yang biasanya Pak Kus sudah hafal ini. Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 8. Bangga bahagia karena binar senyuman dari wajah-wajah yudisiawan calon negarawan.
Kalau musim mawar rampak berbunga, tak boleh lekas buru-buru kita memetiknya. Jangan sekali-sekali kita berputus asa, karena Allah bersama kita. Keluar kapal, naik kapal, warna kuning, warna merah. Jadi alumni unik yang tawakal, agar hidup rezeki lancar. Tak ada guna menebang semak belukar kalau tidak sampai tangkai. Tak ada guna disebut pintar kalau moral tidak dipakai. Apalah tanda buah pandan, daunnya panjang, penuh berduri. Apalah tanda orang budiman, dadanya lapang, sangat rendah hati. Masa angsa dikuali, bukan lagi diperigi. Wahai anak cucu bangsa, hendaklah kau bangun negeri. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah Danau Toba. Kesana bingung, kesini bingung. Lebih baik kuliah di Unik saja. Ya. Ben ndak bingung ya. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menyumpang mandi. Apabila ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Telur ayam berwarna putih, kalau dimakan enak rasanya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain acara. Yu suminten seger poso. Tuku kupat menyang Surabaya. Cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun pangapura. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa dikenang sampai nanti di lain waktu kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu hiburan yang akan diisi oleh tim paduan suara Law Choir Fakultas Hukum Universitas Kadiri. Law Choir terdiri dengan anggota sebagai berikut. 1. Mila Chandra Purnami dengan menggunakan baju adat Madura. 2. Meilani Krisin dengan menggunakan baju adat NTT. 3. Yordan Deva Irfan Erdianto dengan menggunakan baju adat Yogyakarta. 4. Jordan Budi dengan menggunakan baju adat Bali. 5. Romi Watan dengan menggunakan baju adat Papua. 6. Heni Haryani
dengan menggunakan baju adat Kalimantan Selatan. Tujuh, Alia Ardini dengan menggunakan baju adat Sulawesi Selatan. 8. Pipit Wijayanti dengan menggunakan baju adat Lampung. 9. Elmaira Tiana Putri dengan menggunakan baju adat Papua. 10. Agnes Diah Purbasari dengan menggunakan baju adat Bali. 11. Devi Liani Ratna Putri dengan menggunakan baju adat Yogyakarta. 12. Mianing Purwoning Rahayu dengan menggunakan baju adat Sunda. 'Lagu pertama yang akan dibawakan adalah Karena Cinta. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya, lagu kedua yaitu Tatu. Selamat menyaksikan. Janji
Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Para peserta yudisium online dimohon untuk meletakkan tangan di depan dada seperti ini. Sebelum saya bilang selesai, dimohon untuk tetap berada pada posisi semula. Saya mulai. 1, 2, 3. Saya mulai lagi. 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 1, 2, 3. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agung Mafazi SHMH. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta Saudara-saudari, para mahasiswa peserta Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kadiri. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Semoga dengan rasa syukur yang kita panjatkan ini akan senantiasa dapat menambah nikmat-nikmat Allah di kemudian hari nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi yang muslim, izinkan saya untuk memandu doa. Dan bagi yang non-muslim, berdoa menurut ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribu mujibu da'wat ya khabiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lain yang telah Engkau curahkan kepada kami. Jadikanlah rasa syukur ini ya Allah sebagai wasilah akan bertambahnya nikmat-nikmat lain di kemudian hari nanti. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan, dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa yang kami ketahui maupun dosa yang tidak kami ketahui, karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengampuni. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, tiada daya dan upaya melainkan atas izin-Mu, tiada keberhasilan dan kesuksesan melainkan atas karunia-Mu. Jangan biarkan kami lalai dalam keberhasilan, dan jangan pula biarkan kami sombong dalam kesuksesan. Mudahkanlah segala urusan kami, ringankanlah langkah-langkah kami dalam mencapai tujuan, dan ridhoilah segala aktivitas kami, agar senantiasa bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram, pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kadiri telah menyudisium mahasiswa strata 1 dan strata 2. Jadikanlah ilmu yang telah mereka terima ya Allah sebagai ilmu yang penuh kemanfaatan, kebarokahan, serta menjadikan mereka sebagai insan-insan yang arif lagi bijaksana.
Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adzabannar tawakina adzabannar tawakina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin, tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, mewakili segenap panitia Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kadiri tahun akademik 2019-2020 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika dalam acara ini kurang berkenan dan ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tanyakan perasaanku jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantui karena